Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya semangat belajar online dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 2, Bermain di Lingkunganku. Pada subtema 1 yaitu bermain di sekitar rumah. Kalian sudah siap belajar belum? Jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulisnya dan juga berdoa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini agar kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Di pembelajaran sebelumnya melalui Zoom meeting kita sudah membahas tentang pembelajaran 1-3 ya. Nanti Miss akan ulas sedikit lagi ya. Bermain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Dengan bermain, kita dapat memperoleh banyak kawan. Saat bermain, kita pun harus tahu waktu. Artinya bermain tidak boleh terlalu lama. Kita tidak boleh terus-terusan bermain sampai lupa waktu. Maksudnya, kamu harus terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan sekolah kamu ataupun mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh orang tua kamu di rumah. Setelah semuanya beres, baru kamu boleh bermain. Namun ingat, bermainnya tidak boleh terlalu lama. Jangan sampai semua waktumu dihabiskan dengan bermain saja. Bermain bersama teman adalah kegiatan yang sangat menggembirakan. Selain menggembirakan, aktivitas bermain yang melibatkan pergerakan fisik juga sangat menyehatkan. Contohnya, kamu bisa bermain bola bersama teman, bermain tak umpet, bermain tapak gunung, gobak sodor, ataupun bermain sepeda. Yang pastinya permainan tersebut selain menyenangkan, membuat kamu gembira, juga menyehatkan tubuh kamu. Namun ingat ya, jangan sampai kamu terlalu lelah bermain. Selanjutnya kita akan membacakan teks. Kamu ikuti dari rumah ya. Bermain bersama. Hari Minggu telah tiba. Anak-anak Desa Damai libur sekolah. Anak-anak menuju pendapa balai desa. Pendapa itu selalu terbuka untuk siapa saja. Anak-anak juga boleh menggunakan sebagai tempat bermain. Tetapi anak-anak harus tetap menjaga kebersihan, tidak boleh mencoret-coret. Dan juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Banyak tanaman rindang di sekitar pendapa. Suasananya rindang dan teduh. Rasti, Ana, dan Tika bermain ular tangga. Mereka membawa peralatan ular tangga dari rumah. Tigor, Ahmad, dan Wayan bermain kelereng. Tigor memiliki 20 kelereng. Ahmad memiliki 30 kelereng. Wayan memiliki 32 kelereng. Setelah hari siang, mereka pulang. Sebelum pulang, mereka mencuci tangan. Mereka mencuci tangan dengan air dari keran di dekat musala. Nah, seperti itulah cerita tentang anak-anak yang sedang bermain di Desa Damai. Mungkin di teks ini ada beberapa kosakata baru ya yang memang baru kamu dengar dan kamu belum tahu artinya. Miss coba bantu ya. Misalnya ada kata pendapa. Biasanya pendapa ini masih bisa kita temukan di balai desa ya. Pendapa ini adalah bangunan yang memang terbuka yang biasanya digunakan untuk acara musyawarah ataupun untuk acara yang ada di balai desa. Bisa juga untuk tempat bermain. Lalu ada kata tumbuhan atau tanaman yang rindang. Rindang itu artinya lebat ya, di mana daun-daunnya banyak. Teduh itu juga sama artinya dengan sejuk. Lalu ada kata musala. Musala ini adalah tempat beribadah umat muslim. Ukuran musala ini lebih kecil daripada masjid. Biasanya seukuran dengan rumah. Nah, kamu boleh cari lagi garis bawahi ya kata atau kosakata baru yang memang kalian tidak mengerti. Nanti kalian boleh tanyakan ke Miss Debbie ataupun ke orang tua kalian. Di teks tadi, anak-anak sedang bermain ular tangga ya. Miss yakin kamu juga tahu permainan tersebut. Bermain ular tangga sangat menyenangkan. Semakin menantang permainannya akan semakin menarik. Memahami aturan permainan ular tangga tidak sulit karena permainannya akan terus berulang.
Nih, biasanya anak-anak kalau sudah main ular tangga dengan adik atau dengan temannya biasanya suka lupa waktu ya anak-anak. Jangan sampai ya kamu seperti itu. Nah, ketika bermain ular tangga, ada banyak nih nilai positif yang bisa kita dapatkan. Contohnya, anak-anak bisa belajar kerjasama dan juga tahu rasanya bergiliran atau menunggu giliran. Itu sama saja melatih kesabaran ya. Anak-anak mampu berimajinasi dan mengingat peraturan permainan. Permainan ular tangga ini menekankan kompetisi ya atau persaingan. Karena di sana ada menang dan kalah. Anak-anak belajar mengatasi ketegangan mereka sendiri. Apakah dia nanti menang ataupun kalah. Lewat permainan ini, anak-anak juga bisa mengenal atau tahu bagaimana sih rasanya menang, senangnya seperti apa, dan rasanya kalah, bagaimana rasanya. Pasti kamu sudah mengalaminya ya. Dan satu lagi nih, permainan ini juga merangsang anak-anak untuk belajar matematika, karena pasti kita akan menyebutkan angka, baik maju ataupun mundur. Selanjutnya yaitu mengenal bentuk benda. Berdasarkan bentuk benda, ada benda yang berbentuk bulat, oval, lingkaran, persegi, segitiga, balok, dan lain sebagainya. Bentuk benda yang ada di sekitar kamu itu berbeda-beda ya bentuknya. Nah, berikut ini adalah contoh dari benda yang memang bentuknya persegi panjang ataupun persegi. Bisa kamu amati ya, pastinya ini ada di rumah kalian. Lalu ada juga benda yang berbentuk balok, seperti kardus, meja, buffet, dan sebagainya. Lalu ada yang berbentuk lingkaran, ada lampu, buah-buahan, bola, makanan, dan lain sebagainya. Itu namanya bentuk benda. Sedangkan kalau wujud benda, berdasarkan wujudnya, benda bisa dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Setiap wujud benda memiliki bentuk dan sifat yang berbeda-beda. Di Zoom meeting sebelumnya kita sudah bahas sekilas ya, tetapi hanya sampai benda cair saja. Nah, sekarang Miss Debbie akan ulas kembali bentuk dan wujud dan sifat bendanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, nanti Miss Debbie akan menjelaskan kalian satu persatu ya. Mohon disimak dan juga kamu mengingatnya ya. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, ini adalah contoh dari benda padat. Atau yang ada di sekitar kalian, ada meja, tas, TV, kursi, itu juga contoh dari benda padat ya. Kalau di sini ada batu-batuan. Lalu, bagaimana sih sifat benda padat? Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap. Maksudnya, jika sebatang pensil, dia akan tetap berbentuk pensil walaupun dipindahkan dari tempat pensil yang satu ke tempat pensil yang lainnya. Bentuknya tidak akan berubah, tetap bentuknya seperti pensil. Itu artinya bentuk dan volumenya tetap. Lalu yang kedua, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Dapat berubahnya hanya apabila kita berikan tindakan. Contohnya yang pertama, menekan, yaitu seperti kita menekan plastisin atau tanah liat. Yang kedua, dengan dipotong, memotong kayu hingga menjadi bentuk meja atau kursi. Dan yang ketiga, dengan cara memukul seperti bola atau botol bekas yang dipukul pasti dia akan penyok. Itu pasti berubah bentuk ya apabila dikenai tindakan. Yang kedua yaitu benda cair. Contoh benda cair yang di sini Miss berikan hanya 3 ya, yaitu ada air, minyak goreng, dan juga madu. Kamu bisa temukan lagi ya di rumah seperti kecap, air sirup, air susu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih sifat benda cair? Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Bentuk benda cair pasti akan sesuai dengan wadahnya. Jika ditaruh di gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Jika ditaruh di mangkok, dia akan berbentuk seperti mangkok. Apabila di botol pun akan bentuknya seperti botol. Itu yang dimaksud dengan bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, yaitu volume zat cair itu selalu tetap. Jadi ketika zat cair dipindahkan dari gelas ke mangkok lalu ke botol,
itu hanya bentuknya saja yang berubah, tetapi volumenya atau isinya tetap. Yang ketiga, air atau benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, permukaan benda cair yang selalu tenang dan juga datar. Contohnya, misalnya air dalam botol itu selalu datar ya. Lalu kamu miringkan, pasti juga akan mengikuti posisi botolnya, tetapi dia tetap datar. Yang kelima, air dapat melarutkan benda. Maksudnya, contohnya yaitu seperti gula. Gula bisa larut di dalam air apabila kamu terus mengaduknya. Seperti garam. Garam pun bisa larut di dalam air jika kita mengaduknya. Itu adalah contoh dari benda cair dapat melarutkan benda ya. Yang keenam yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Kita sudah bahas sebelumnya ya, peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Contohnya adalah penyerapan minyak tanah oleh sumbu-sumbu di kompor minyak. Dan yang ketujuh yaitu benda cair menekan ke segala arah. Jadi air itu dia selalu menekan ke segala arah. Kamu bisa perhatikan jika ada air yang tumpah atau ada botol yang bocor, pasti air bisa melewatinya. Itu membuktikan bahwa air menekan ke segala arah. Dan yang ketiga yaitu benda gas. Di layar kalian akan perhatikan ya, contoh benda gas ada udara, ada asap ataupun ada uap air. Uap air ini ada kalau kamu atau ibu kamu sedang memasak ya, kamu akan melihat kepulan asap. Itu yang disebut dengan uap air. Contoh sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tidak tetap. Bentuk dan volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Perhatikan, ada ketiga anak, dia sedang meniup bentuk balon yang berbeda. Otomatis bentuknya berbeda dan volumenya pun dia berbeda. Yang kedua yaitu gas menempati ruang. Perhatikan gambarnya, pada saat anak meniup balon, gas yang ditiupkan itu pasti akan menempati seluruh ruangan yang ada di dalamnya, menempati seluruh balon. Atau ada semprotan pengharum ruangan atau obat nyamuk cair ya, jika disemprotkan kan itu dia ada gas yang keluar walaupun dia berbarengan dengan cairan. Pasti aromanya dari gas tersebut akan menyebar mengisi seluruh ruangan. Sifat yang ketiga yaitu mampu menekan ke segala arah. Benda gas ini mampu menekan ke segala arah sesuai dengan ruangan yang memang ditempatinya. Contohnya di gambar itu ada anak yang sedang meniup balon. Dengan perlahan-lahan gas itu akan menekan ke segala arah sehingga nanti akan terbentuk balon ya yang memang isinya penuh dengan udara yang kamu tiupkan. Nah, itu adalah contoh dan penjelasan dari wujud dan juga sifat-sifat benda. Harus kalian ingat ya. Selanjutnya yaitu tentang nada. Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Panjang nada adalah lama suatu nada dibunyikan. Panjang nada dihitung dengan satuan ketuk yang sifatnya relatif, bisa panjang dan juga bisa pendek. Saat bernyanyi kita harus memperhatikan kuat dan lemahnya tekanan. Kuat dan lemahnya tekanan dalam lagu disebut juga dinamik. Berikut ini misalkan berikan kalian contoh lagu yang riang gembira ya. Miss berharap kalian bisa mempraktekannya dengan dinamika yang tepat. Jangan malu-malu ya jika diminta untuk bernyanyi. Silakan kalian simak lagu berikut ini. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri.
melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya, berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Selanjutnya yaitu manfaat tata tertib di rumah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peraturan di rumah ya, dan bagaimana saja peraturan yang ada di rumah. Nah, sekarang Miss akan membahas manfaat dari tata tertib yang ada di rumah. Manfaat yang pertama yaitu hidup yang tertib dapat membantu kita menjadi individu yang disiplin, sehingga kita bisa mengatur agenda kita sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu orang yang hidupnya tertib akan menjalankan tugas-tugasnya secara teratur dan rapi karena sudah tumbuh rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu hidup tertib menciptakan keteraturan dalam hidup. Yang keempat, orang yang hidup tertib sesuai dengan aturan akan membuat lingkungan sekitarnya merasa nyaman. Yang kelima, yaitu hidup tertib membuat hati menjadi lebih tenang karena dalam melakukan segala sesuatunya tidak terburu-buru. Yang keenam, orang yang terbiasa hidup tertib pasti dia akan menerapkannya dimanapun, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketujuh, orang yang tertib itu biasanya tidak perlu bergantung dengan orang lain karena biasanya dia bisa menerapkan segala sesuatunya sendiri. Dia itu anak yang mandiri. Dan yang terakhir yaitu hidup tertib otomatis membantu kita untuk menjadi individu yang jujur. Itulah manfaat yang akan kita peroleh jika kita mematuhi tata tertib yang ada di rumah. Ya anak-anak, kita semangat untuk menjadi pribadi yang menaati tata tertib dan juga menjadi individu yang disiplin. Semangat ya anak-anak. Dan materi terakhir kita yaitu tentang perkalian. Seperti yang sudah kita bahas ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya yaitu 12. 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya yaitu 15. Dan 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya yaitu 8. Pasti kalian sudah memahaminya ya. Dan selanjutnya ini adalah persamaan perkalian, di mana 3 dikali 4 akan sama dengan 4 dikali 3. Itu hasilnya pasti sama ya anak-anak. 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5, yaitu 30. 4 dikali 7 sama dengan 7 dikali 4, yaitu 28. 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3, yaitu 18. Nah, ini adalah contoh dari perkalian ya. Miss minta kamu untuk mulai menghafal perkalian. Jika kalian baru belajar, Miss minta kamu untuk menghafal dari perkalian 1 sampai perkalian 5 ya. Perkalian satunya sengaja tidak Miss berikan ya, karena sangat mudah. Ingat, bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi tugas kalian yaitu menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 5. Harus sudah lancar ya 1 minggu ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss berharap
kamu bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu mengulang pembelajaran dan berlatih untuk menghafal perkalian. Semangat selalu anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.